Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Selasa 20 Januari 2026 kita akan update saham dari Lipo Group ya yang LPKR dan LPPF sudah terbang ya. Gilirannya kapan nih untuk MPPA dan MPPL? Sebelum lanjut analisa, tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Saham pertama kita ada MLPL. Hari ini tetap melemah 2,65%. Kita lihat trennya masih oke nih ya, masih oke, dia cenderung sideways ya, dia masih uptrend nih ya. Secara long term-nya masih oke, dia selalu terjaga di MA 200 ya. Ini mantul pertama, satu dan dua kali sudah mantul ya. Jadi MLPL dia terjaga untuk uptrend-nya ya di atas MA 200 dan saat ini memang lagi sideways aja ya untuk MLPL ya. Ini sudah terlihat ya, jadi, teknikalnya sudah terlihat, resisten di area 163 dan support saat ini bisa dipakai di area, 146 ya, itu adalah area support ya dan kemarin sudah mantul ya dan hari ini merah, jadi pertanda lagi sideways ya, sideways dan kalau kita lihat ya secara short term-nya dia sebenarnya sudah bagus ya, dia bikin, sudah mematahkan, downtrend line-nya ini ya, ini adalah trend line-nya dia sudah di-break ya. Ini sudah di-break dan sekarang lagi membentuk tren baru ya ini ya. Tren baru naik ya, mudah-mudahan kuat dulu ya bertahan di 146, kemungkinan masih akan naik ya, naik uji lagi di 163. Kita bikin trading plan-nya ya, cukup menarik ini pergerakan dari MLPL ya. Jadi untuk yang swing bisa diperhatikan ya karena space-nya cukup lebar ya. Sampai 10-an% lebih. Jadi risk reward-nya juga oke ya untuk buy on support. Apabila kuat bertahan di area ini ya di MA 20-nya juga masih ada potensi dia bikin higher high nanti ya. Ini kan ya dia apabila kuat di area 140-an ini masih ada potensi lagi naik untuk uji di 163. 163 di break dengan volume akan uji lagi di 180-an. Secara teknikalnya oke, dia sudah berhasil nih, berhasil di-break ya trendline downtrend-nya ya, trendline-nya yang warna biru ini dan sekarang sudah membentuk, tren baru ya, dengan syarat dia harus kuat di MA 20-nya. Kalau kuat di sini pasti masih ada potensi besar nanti untuk uji breakout lagi ya. Volumenya juga oke sebenarnya ini pas breakout dengan volume dan koreksi nih, ada koreksi dengan volume kecil ya. Jadi yang belum punya barang malah kesempatan beli menurut saya di MLPL, jadi buy on weakness ya. Risk reward cukup menarik di MLPL. MACD juga bagus, dia golden cross ke atas ya. Cukup menarik, ini ada koreksi dengan volume kecil. Jadi secara teknikal oke karena kalau ada penurunan dengan volume kecil, besoknya masih ada potensi dia naik ya. Maaf, kita lihat dari, Broksum-nya ya. Maaf, ini belum di-setting ya. Broksum per hari ini ada small akumulasi ya, retail sudah mulai keluar nih, ada XL, CC ya, keluar dan JP, DRXT juga masih ada ya. Jadi masih belum terlalu oke banget sebenarnya ya. Kita coba lihat dari tanggal 13 ya. 13 Januari seperti apa, masih ada small distribusi ya. CC keluar, tapi ada ZP nih, ada ZP, ada XL juga retail ya. ZP cukup bagus nih, ada ZP, barangnya juga cukup banyak di 152 ya. Jadi masih floating loss sedikit ya. Coba lihat hari ini apakah ZP masih ada ya seminggu terakhir. ZP masih belum ngapa-ngapain ya. Oh, ZP hari ini beli lagi ya, ZP hari ini beli lagi. Jadi cukup menarik sebenarnya ada ZP yang mulai masuk ya, cenderung small akumulasi ya. Small akumulasi di area 150-an. Jadi apabila kuat DMA 20 ini masih ada potensi lagi dinaikkan ya nanti kalian paling enggak dia harus naikin sampai ke 160. Jadi MLPL secara teknikalnya oke, dia sudah berhasil matahkan ya trendline downtrend-nya dan sudah memulai tren yang baru ya dengan syarat dia nggak break out, nggak di break lagi ya MA 20-nya dan
Masih ada broker smart money ya yang sudah mulai akumulasi ya. Jadi cukup menarik. MLPL saat ini ada koreksi dengan volume kecil ke area support. Jadi untuk MLPL bisa buy on weakness di area supportnya. Oke, saham kedua kita ada MPPA. Hari ini tuh melemah tipis ya 1,61%. Untuk MPPA masih sideways ya, belum kemana-mana, masih gambaran yang sama ini ya. Gambaran beberapa minggu yang lalu ya, supportnya masih di area sekitar 58 ya sampai 60 dan resistannya di area 68. Jadi masih bisa dipakai ya trading plan-nya buy on weakness, buy on support juga cukup menarik ya risk reward-nya asalkan harus disiplin ya apabila supportnya di break ya harus keluar dulu ya. Jadi tetap perhatikan money management dan harus dimatangkan dulu trading plan-nya ya. Apabila sudah dibikin trading plan harus diikuti, harus disiplin ya karena kita trading jadi nggak tahu ya akan seperti apa ke depannya. Jadi tetap berpacu ya sama trading plan masing-masing ya. Jadi untuk saat ini MPPA memang lagi sideways terlihat dari MA 20 dan 50-nya dia cenderung dempetan ya dan sekarang dia ada di support nih MA 200-nya ya. Area krusial untuk MPPA ya. Apabila dia mantul ada potensi ke area 68 ya. Jadi masih ada sekitar 10 sampai 13% cukup menarik. Dan saat ini sideways dengan volume kecil ya. Jadi masih belum ada momentum sebenarnya tapi kemungkinan masih ada technical rebound karena dia masih terjaga di MA 200 nih sempat beberapa kali ya nih ya dia mantul dari MA 200 dan bikin wick dari atas ya. Jadi masih sideways seperti ini tetap harus disiplin take profit juga ya, jangan muluk-muluk dulu karena memang lagi sideways ya. MACD-nya juga bagus, dia golden cross ke atas dan cenderung sideways, jadi ya buy support untuk MPPA. Kita lihat Broxum masih ada distribusi ya, ada retail sudah keluar nih sebenarnya, XC, ada PD yang masuk sepertinya dari asing ini ya. Ada AO, masih nggak terlalu banyak ini ya. Masih nggak terlalu banyak ini retail semua ya. Ada IZP, XA, ada CP masuk ya di area 60-an. Jadi risk reward cukup menarik ya dan sudah ada yang akumulasi ya walaupun belum terlalu signifikan. Jadi area mereka juga 61 ya. Jadi apabila 58 sebagai support saat ini jebol ya cut loss dulu, tetap gunakan money management dan disiplin trading plan ya apabila bermain di MPPA ya karena saat ini memang lagi sideways jadi manfaatin aja pergerakannya ya beli di support nanti jual di dekat resistennya. Oke, saham ketiga kita ada LPKR. Nah, LPKR ini lebih teknikalnya lebih oke ya. Dia lebih oke sudah membentuk tren baru ya, tren naik ya ini setelah dia downtrend ini ya, downtrend setelah dia downtrend, dia sudah berubah ya trennya sekarang memang lagi naik ya dari trend line-nya. Dia juga sudah di break dengan volume ini ya, ada volume peningkatan. Ini volumenya sangat signifikan ya, sebelumnya sangat kecil ya pas downtrend, volume kecil dan sudah mulai diangkat ya, mulai diangkat. Dan selamat yang kembali beli, ada yang mungkin ada yang beli di support ya, ini sempat naik tingginya di area 100-an dan ke area support ya di area sekitar 90 sampai 95 ya. Ini ada area base pay-nya memang dan saat ini masih tergolong uptrend dan lagi sideways ya ini ya, masih sideways. Untuk saat ini resistannya bisa dipakai di hari ini ya di area 107 ya, 107 dan koreksi wajar karena memang sudah cukup jauh dari support ya. Cukup jauh untuk support saat ini bisa di area ini ya di area 96 ya, 96 nih ada ekor-ekor menandakan ada support dan apabila ditarik Fibonacci ya dari swing low ke swing low, swing high-nya ya. Area ada Fibonacci 0,5 ya di 96 dan ini sudah mantul ya yang warna biru. Jadi supportnya bisa dipakai di 95 sampai 90-an ya, 90-an sedikit ke atas ya. 91 92 itu adalah area buy ya, area buy and support LPKR. Kemungkinan dia akan sideways dulu dan kemudian akan melanjutkan kenaikannya karena volumenya nggak bohong ya sebenarnya. Volumenya juga masuk ya. Seperti ini ya, dia juga ada volume dan koreksi dan masih ada pantulan naik ya. Jadi bisa dimanfaatkan dari pergerakannya LPKR ini ya untuk buy and support.
swing ya, kita tandai dulu ya trading plan-nya seperti ini. Jadi cukup menarik, sampai 11%-an juga ya. Risk reward juga bisa seperti ini. Ya seperti ini cukup menarik ya, 1:2. Cut loss-nya apabila 90-nya di-break kembali ya, itu adalah area cut loss-nya. Cukup menarik secara risk reward koreksi dengan volume kecil ini ya. MACD juga bagus ya, dia sebelum ada kenaikan dia bullish divergent ini ya. Bullish divergent cukup menarik nih, ada bullish divergent dan harganya naik dengan volume naik ya. MACD juga bagus, masih golden cross ke atas ya. Jadi perhatikan area support-nya dan Broksumnya nanti diupdate juga ya apabila ada yang nampung di support bisa beli juga ya. Kita lihat Broksum. Broksum per hari ini ada normal distribusi ya. ZU memang keluar, retail masuk ya, PDXL di area 102 ya. Ada nyangkut ya yang beli di atas nyangkut ya karena memang cukup dari support dan mereka malah beli ya di area 100-an ke atas ya. Jadi untuk LPKR karena retail hari ini beli dan cenderung ada distribusi ya masih kemungkinan akan turun dulu dan yang belum punya barang malah kesempatan beli ya. Area supportnya di area 95 sampai 92-an ya itu adalah area supportnya. Perhatikan di area itu kemungkinan LPKR akan mantul ya di area buy on weakness karena saat ini memang dia lagi uptrend ya, uptrend jadi kita bisa buy on support. Kita perhatikan support-supportnya pasti ada technical rebound ya. Jadi tetap harus lihat teknikal juga ya walaupun uptrend kita nggak bisa hajar atas ya takutnya seperti hari ini ada yang beli di area 102 berarti sudah nyangkut ya, sudah nyangkut berapa persen ya. Jadi yang belum punya barang dan kepengen beli FLKR ya mending beli on support seperti ini ya apabila koreksi ke area 95 ke bawah lah. Itu malah kesempatan buy di LPKR. Oke, saham terakhir ada LPPF. Hari ini tuh melemah tipis ya, 0,80%. Lihat trennya, dia golden ke atas ya, golden cross ke atas baru aja breakout ya. Artinya memang LPPF lagi kondisi uptrend ya, uptrend tapi memang lagi di pucuk. Terbukti hari ini koreksi ya, koreksi wajar koreksi karena memang dia baru aja breakout sebenarnya dia breakout di 1800 ya. 1800 adalah area resisten kuat dulu ya, resisten kuat dan di breakout dan hari ini koreksi ya. Saya berharap yang belum punya barang dan berharapnya malah LPWF koreksi kembali ya karena supportnya di 1800 ya. 1200-an adalah area beyond weakness untuk LPPF karena dulu adalah resisten apabila di break dia akan menjadi support kuat nanti di LPPF apabila ada penurunan ya kemungkinan akan ada buyer yang spekulasi buy di area itu ya. Untuk target LPPF jangka panjangnya sebenarnya cukup menarik ya. Dia ada resisten nih di area 1975 ya sampai 2000 itu adalah area target kenaikan berikutnya ya untuk LPPF. Tapi memang nggak langsung ya kemungkinan akan terkoreksi dulu karena memang sudah cukup jauh dari support kemungkinan akan bikin swing low ya. Seperti ini pergerakannya dia naik sebentar kemudian di breakout ya. Jadi manfaatan pergerakan LPPF ini bisa buy on support nanti ya, buy on support. Kita tandai dulu ya area-area supportnya ya, masih area support memang masih sama, masih di area 1800. Jadi kuat di 1800-an masih ada potensi high hari ini ya di 1890 di break akan menuju ke area 1900 sampai 2000 itu adalah target kenaikan LPPF. Kenaikannya juga didukung dari volumenya ini ya. Volumenya cukup menarik, dia ada kenaikan volume. Jadi menandakan secara teknikalnya terkonfirmasi ada candlenya naik dan volumenya juga naik. Jadi terkonfirmasi ya. Jadi naiknya itu dengan tenaga ya. Jadi bukan yang sudah mulai loyo ya. Ini koreksi juga volumenya mulai berkurang nih ya. Sebelumnya volume gede, pas koreksi volume kecil. Jadi apabila besok ada ekor di bawah malah kesempatan serok nih apabila volumenya kecil ya. Masih dinya juga bagus dia golden cross ke atas jadi bisa manfaatkan LPPF apabila ada koreksi ya. Kita lihat Broksum per hari ini masih ada big akumulasi ya walaupun retail ya. Excel, XCPD ya, kemudian retail semua. Tapi Excel barangnya cukup banyak ya di area 1865 jadi masih floating loss sedikit ya ini di area keluar. Jadi saat ini kita coba tarik Broksum dari tanggal 2 Januari ya. Coba lihat dari time frame yang lebih panjang ya 2 Januari itu pas ada volume buy masuk ya.
ZP masih jualan ya. Ini ZP jualan, tapi ada SQ nih. SQ barangnya lumayan ya, nggak terlalu banyak juga ya, di average 1.700, jadi masih floating profit ya, 1.765. Jadi di area ini ya, di area breakout yang ini juga ya. Jadi cukup menarik sebenarnya karena area average market juga di area ini ya. Di area supportnya ya, di area 1.700-an ya, 1.760-an 5 inilah. Jadi sangat menarik ya apabila ada koreksi ke area 1.800 sampai 1.790-an lah paling enggak ya, itu adalah area support dari LPPF. Jadi yang mau beli barang, mau beli LPPF ya bisa manfaatkan koreksiannya apabila koreksi ke area 1.800 sampai 1.790 adalah area buy untuk LPPF. Kita lihat trading plan-nya ya, mudah-mudahan cukup menarik secara risk reward-nya ya, 5% ya. Memang nggak terlalu banyak, tapi bisa dimanfaatkan tektokan dulu ya. Jadi risk reward-nya mungkin bisa seperti ini ya. Cukup menarik ya, 2% cut loss saja, nanti nunggu sekalian di bawah di area 1.740 apabila 1.800-nya di break ya. Jadi cukup menarik LPPF. Ringnya memang nggak terlalu besar ya, 5%, tapi cukup menarik yang mau beli karena ini adalah area support ya, dulu resisten dan di break kemungkinan akan mantulnya cukup besar ya di area support ini. Jadi risk reward-nya cukup menarik apabila 1.890-nya di break kembali, dia akan menuju di 2.000 untuk jangka panjangnya. Masih bagus LPPF saat ini uptrend dan koreksi wajar ya, malah yang belum punya bisa beyond weakness di LPPF.